Peradaban Cina atau Tiongkok adalah salah satu peradaban dan kebudayaan tertua di dunia. Kebudayaan Cina ini berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sedangkan sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang sekitar tahun 1750 sampai tahun 1045 sebelum Masehi. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Sedangkan budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok mulai berkembang pada zaman dinasti Zhou sekitar 1066 sebelum Masehi yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa sebelum zaman kekaisaran. Dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Selain dua dinasti yang sudah disebutkan, ada dinasti Xia, yang merupakan dinasti pertama dalam sejarah Cina. Pada zaman dinasti Xia ini, dulu pernah terjadi banjir besar yang mengakibatkan rakyat Cina harus bertahan hidup dan mendirikan tanggul agar bisa bertahan hidup. Dinasti Xia Cina didirikan dan dibentuk pertama kali oleh perkumpulan atau persekutuan suku-suku primitif yang bergabung membentuk aliansi sekitar 2100 sebelum Masehi. Wilayah kerajaan ini terletak di kawasan selatan Provinsi Shanxi dan kawasan barat Provinsi Henan pada masa ini. Pada zaman tersebut suku bangsa Cina kuno mengenal sistem bercocok tanam dan mendirikan rumah semi permanen dari alang-alang kering, kayu, tulang hewan dan bambu dalam mendirikan rumah. Dinasti Xia adalah dinasti pertama Cina yang didirikan oleh salah satu anggota suku Xia yang bernama Yu. Di mana awalnya, suku Xia membantu suku-suku lainnya dalam mengatasi banjir bandang yang meluap pada Sungai Kuning. Sehingga Yu dipercaya oleh persekutuan suku sebagai orang yang layak menjadi pemimpin. Mereka kemudian memilih untuk menetap di lembah Sungai Kuning, di mana lokasi tersebut kaya akan keanekaragaman hayati dan cocok dijadikan tempat hidup dan berkembang biak bangsa Cina kuno. Sebenarnya kaisar dimulai sejak berdirinya kerajaan Qin, sedangkan pada zaman dinasti Xia yang mempunyai kekuasaan tertinggi dinasti adalah raja. Dan raja pertama di kerajaan Xia adalah Raja Yu. Pada waktu itu, Raja Yu memimpin kira-kira tidak kurang dari 5.000 penduduk, dan membawahi sub-suku-suku primitif yang banyak, seperti suku Gaotao, Xia, Shang, Donyi, Yuanxi, dan lain-lain. Jadi sistem perpolitikannya pada waktu itu adalah perserikatan suku-suku yang mendiami lembah Sungai Kuning dengan kekuasaan tertinggi di tangan kepala suku atau raja. Sehingga kekuasaan tertingginya ada di tangan raja dan para bangsawan. Kerajaan Xia di saat Yu menjadi raja, mengalami awal perkembangan yang sangat maju dalam berbagai bidang, dan menjadikan Raja Yu menjadi figur kepemimpinan yang handal. Pada masa kepemimpinan Raja Yu, masyarakat dinasti Xia belum mengenal sistem perekonomian dengan menggunakan uang, dan ekonomi yang dijalankan masih dengan cara tukar-menukar barang. Dalam istilah ekonomi disebut dengan sistem ekonomi barter. Di samping itu seluruhnya masyarakatnya masih menyembah roh leluhur. Sebagian ada yang dinamisme dan animisme dan sebagian sudah ada yang mengenal dan menyembah dewa-dewa. Dan salah satu kontribusi terbesar dari dinasti ini adalah ditemukannya kalender pertama di Cina pada tahun 2100 sebelum Masehi. Kalender ini merupakan landasan kebudayaan Cina dalam mengenal tanggal dan bulan. Namun kalender di Cina pada waktu itu digunakan hanya untuk menghitung masa panen dan masa tanam dalam bercocok tanam di ladang. Kalender tersebut telah diurutkan 12 bulan dalam penanggalan dinasti Xia, di mana dihitung masa terbit dan tenggelam bulan, dan terkenal dengan penanggalan Imlek yang sekarang masih digunakan. Penduduk Cina kuno mulai belajar membudidayakan dan bercocok tanam gandum, jagung, padi, teh, bawang merah dan bawang putih. Namun bangsa Cina kuno lebih tertarik untuk bercocok tanam padi karena lebih mudah dilakukan, dan menjadi bahan pokok makanan utama yang menjadi beras yang diolah menjadi nasi sebagai makanan sehari-hari masyarakat Cina kuno.
Alasan kenapa penduduk Cina suka dengan padi daripada jagung atau ubi sebagai makanan pokok, karena melimpahnya tanaman padi ini di wilayah pinggiran Sungai Kuning, dan cukup mengenyangkan penduduk kerajaan Xia pada waktu itu. Sebenarnya masyarakat China kuno inilah yang pertama menjadikan padi yang kemudian diolah secara sederhana menjadi beras dan kemudian menjadikannya menjadi nasi untuk dijadikan makanan pokok untuk wilayah China. Dan secara umum digunakan pula oleh masyarakat yang berada di wilayah Asia. Pada awalnya padi tumbuh subur di tepi lembah Sungai Kuning setelah banjir bandang selesai, di mana banjir itu membawa jutaan kubik material lumpur mengendap di tepi Sungai Kuning. Hal tersebut ternyata menumbuhkan spesies jenis rumput tertentu yang ternyata sekarang dikenal dengan nama tanaman padi, dan sangat berharga bagi kelangsungan hidup mereka. Masyarakat China kuno ini terinspirasi dari ribuan burung yang selalu berada di tepi sungai yang setiap harinya mereka memakan tumbuhan yang tumbuh subur di pinggiran Sungai Kuning pada waktu itu. Masyarakat Xia meniru cara burung untuk mengupas padi dan akhirnya butiran padi tersebut dikumpulkan dan dimakan oleh burung-burung tersebut, yang kemudian diikuti oleh suku-suku awal pendukung dinasti Xia ini. Dan ternyata padi itu makanan yang membuat perut mereka kenyang dan sampai sekarang menjadi makanan pokok orang Cina dan sebagian besar masyarakat Asia. Selanjutnya untuk mempermudah mengolah padi menjadi nasi, mereka juga memanfaatkan tumpukan lumpur dari Sungai Kuning dan mulai membuat periuk dan tembikar sebagai bahan memasak butiran padi yang mereka kumpulkan sebagai makanan yang tinggi karbohidrat dan mengenyangkan perut ini. Dinasti Xia mempunyai 17 generasi raja, dan dapat bertahan tanpa gangguan dari manapun. Baru ketika dinasti ini dikuasai oleh raja terakhir Xia yang bernama Xia Jie atau nama terkenal Lu Gui mulai mengalami masa kemundurannya. Raja Xia Ji merupakan raja yang kejam. Dia selalu mengorbankan rakyatnya demi kesenangan dan hobinya. Di mana Xia Ji mempunyai hobi berburu binatang dan suka juga berburu orang demi memuaskan hasrat hidupnya dan dia memandang dirinya sebagai raja yang tidak ada tandingannya. Kebiasaan sering mengusik, menindas, meremehkan dan mencelakakan penduduknya sendiri, maka kekejaman Raja Xia Ji dibalas oleh rakyat dan bangsawan Shang dari suku Shang. Tidak tahan melihat kelakuan Raja Jie, maka bangsawan kerajaan Xia yang bernama Shang Chengtang atau nama panggilan Xie dari suku Shang memberontak. Akhirnya Raja Xia Ji dibunuh oleh Shang Chengtang dan akhirnya membentuk dinasti Shang karena dukungan sub-suku-suku bekas kerajaan Xia dan dimulai tahun 1046 sebelum Masehi. Berakhirlah sejarah Wangsa atau dinasti Xia. Dinasti Xia berkuasa sekitar 554 tahun dan kemudian digantikan dinasti Shang dan setelah Xia Ji terbunuh maka putus atau terhenti silsilah dinasti Xia.